Selamat pagi, salam sahabat. Hari ini Senin 5 Januari tahun 2026. Kita bersama akan merenungkan firman Tuhan dari Yohanes 4 ayat 46 sampai 54. Yohanes pasal 4 ayat 46 sampai 54. Demikianlah firman Tuhan. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta, supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka pukul berapa anak itu mulai sembuh. Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu, bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Dengan tema progresivitas iman. Iman harus progresif, artinya terus bertumbuh, terus meningkat, makin sempurna. Kita akan melihat 3 tahap pertumbuhan iman dari seorang pegawai istana yang datang kepada Tuhan Yesus. Pertama, tahap iman yang digerakkan oleh karena berkat atau mujizat. Pegawai istana tersebut datang kepada Yesus karena dia sedang mengalami masalah, yakni anaknya sakit, di ayat 47. Dia tergerak untuk datang kepada Tuhan Yesus karena pernah melihat mujizat yang dilakukan oleh Yesus di ayat 48. Kedua, tahap percaya bahwa Yesus sungguh dapat menyembuhkan. Pegawai istana itu percaya kedatangan Yesus ke rumahnya pasti dapat menyembuhkan anaknya. Jika Yesus tidak datang, anaknya akan mati di ayat 49. Pegawai istana itu percaya bahwa Yesus tidak datang untuk sekedar coba-coba atau dengan anggapan siapa tahu sembuh. Dia percaya jika Yesus memang mau datang dan menyembuhkan, anaknya pasti sembuh. Ketiga, tahap percaya sepenuhnya dan memberitakan Injil. Ketika pegawai istana ini pulang, dia didatangi oleh hamba-hambanya dan diberitahu bahwa anaknya hidup di ayat 51. Lalu dia mencocokkan apa yang terjadi dengan saat perjumpaannya dengan Yesus. Setelah itu dia mengambil kesimpulan bahwa kesembuhan anaknya disebabkan oleh kuasa Yesus. Menariknya, pegawai tersebut tidak hanya menyimpannya dalam hati. Dia menjadi seorang yang bersaksi dan memberitakan Injil kepada keluarganya. Dikatakan bahwa seisi rumahnya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Bentuk kepercayaan paling tinggi diwujudkan dalam aksi. Dalam hal ini adalah aksi bersaksi dan memberitakan Injil kepada orang lain. Pegawai istana datang dengan iman yang kecil, namun diakhiri dengan iman yang besar. Imannya telah mengalami pertumbuhan. Iman seorang anak Tuhan adalah seperti benih kecil yang ditanam dalam tanah. Ia harus terus berakar, bertumbuh, dan berbuah. Oleh karena itu, seorang anak Tuhan harus terima dan memelihara iman dengan firman Tuhan, doa, persekutuan agar tidak stagnan, kerdil, apalagi menjadi mati. Mari bersama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu saat ini. Mampukan kami Tuhan, supaya iman kami terus berakar, bertumbuh, dan akhirnya berbuah. Mampukan kami ya Bapa untuk terus mempercayai Engkau dalam setiap langkah hidup kami. Mampukan kami untuk boleh merenungkan firman-Mu. Kami boleh bersaksi bagi keluarga kami, sehingga melalui keluarga kami tidak menjadi kutuk, tapi kami menjadi berkat.
Kami boleh saling menguatkan supaya iman kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Mampukan perkataan, pikiran, dan perbuatan kami Tuhan selalu menyatakan cinta kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.